Shalom semua. Silakan duduk. Apa kabar? Pasti luar biasa. Ya, luar biasa, bukan biasa di luar ya. Ibu-ibu, kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Semua sehat? Amin. Pasti sehat ya. Ya, semua pasti bahagia. Katakan bahagia. Karena siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ibu-ibu yang cantik, tema hari ini adalah mengasihi pasangan. Wow. Siapa di sini yang sudah menikah 5 tahun, baru 5 tahun? Udah kayaknya udah lebih ya. 10 tahun. Coba angkat tangan, gak usah malu-malu ibu. 10 tahun. 15 tahun. Wow, 20 tahun. 30 tahun. 30 sampai 40 tahun lah. Saya ngangkat tangan. Bulan Juni kemarin saya 33 tahun. Ya, wow. Puji nama Tuhan. Oke, kita akan buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Oke, semua buka. Alkitabnya kita baca sama-sama 2-3 ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Di dalam pernikahan kita harus saling mengasihi, sama seperti Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Ya. Setiap pernikahan dan hubungan untuk bisa mengasihi pasangan diberikan apa? Banyak kesempatan untuk penyesuaian. Katakan penyesuaian. Dan setelah beberapa tahun menikah pastinya ada yang berubah. Betul? Ada perubahan-perubahan ya dalam pernikahan kita. Dan itu dengan sendirinya suami berubah. Kita berubah, karena apa? Sudah mulai punya anak, mulai sibuk, betul? Ya sudah masing-masing sibuk kerja, sibuk ngurus anak, banyak hal perubahan itu. Ya, nah contoh nih, ada Anda dan pasangan dalam berjalannya waktu pasti mulai berubah ya. Mulai terlihat siapa sesungguhnya pasangan Anda, betul? Ya, sifatnya ya berbeda waktu awal menikah. So sweet banget ya sama kita ya. Nah, tetapi manis, mesra, betul apa betul? Ya, tapi masuk tahun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya pasti akan ada perubahan. Terutama dalam apa? Ada perselisihan mungkin ya. Ada pertengkaran, pasti ada apalagi? Ya pasti ya perlu lihat ada sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lain, betul? Ya, yang maunya ke sini, yang suami maunya ke sana, betul ya? Nah, itulah yang terjadi. Beda sekali dengan waktu awal-awal menikah, ya. Nah, di sini kita dibutuhkan apa? Konsistensi, ya. Dalam kita untuk tetap mengasihi pasangan dan menerima pasangan apa adanya. Yaitu perlu tuh konsistensi ini. Sangat perlu. Dan itu tidak mudah, betul? Ya, harus perlu perjuangan, katakan perjuangan. Ada satu quotes berkata begini. Hidup ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian. Agar penyesuaian tersebut menjadi efektif. Kalau mau foto-foto silakan. Ya. Jadi hidup ini memaksa kita untuk apa? Melakukan penyesuaian supaya penyesuaiannya efektif. Begitu juga dengan begitu kita menerima keselamatan daripada Tuhan, kita juga harus punya effort, perjuangan untuk menjalankan keselamatan itu. Betul?
Nggak diem-diem aja udah dapat keselamatan dari Tuhan. Enggak. Begitu juga dengan pernikahan. Harus perlu perjuangan. Dan perjuangan itu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Betul? Walaupun umur pernikahan sudah 50 tahun. Wow, masih perlu penyesuaian. Maka berikut ini ada 3 cara yang kita semua dapat lakukan dalam membuat penyesuaian yang tidak egois dan penuh kasih. Yang pertama, pikirkan apa yang dibutuhkan oleh pasangan Anda. Nah, Alkitab berkata dan jangan, Filipi 2 ayat 4. Ya, Filipi 2 ayat 4 berkata, Alkitab berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri di dalam sebuah pernikahan. Udah nggak bisa lagi lo gue nggak bisa, ya, udah nggak bisa. Nah, ini merupakan salah satu pelajaran terpenting yang Tuhan ingin ajarkan kepada Anda melalui pernikahan, ya, sangat penting buat Tuhan. Begitu juga dengan hubungan dengan Tuhan, ya, kita harus selalu konsisten. Pagi hari bangun, berdoa, baca firman, konsisten, betul. Begitu juga di dalam pernikahan. Kita tidak mementingkan sendiri, ini merupakan inti dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Dikatakan anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, ya, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, suami bisa berubah bukan karena perkataan kita atau lidah kita, betul? Betul apa betul? Kalau kita melihat suami kita pengen berubah, terus, suami itu nggak terlalu suka dibegituin, ya. Bahkan kita juga mungkin tidak suka seperti itu, ya. Tetapi oleh perbuatan kita, katakan perbuatan saya. Ya, yang ada dalam kebenaran firman-Nya. Ya, pada awal saya menikah dengan Pak Risa itu bukan bumi di sorga tetapi neraka. Kenapa? 2 menjadi 1. Udah gitu suami saya pecandu narkoba. Kalau orang pecandu narkoba itu dia mementingkan dirinya sendiri, selalu ingin nyaman dengan ya waktu itu ya obat-obatan, terus sabu-sabu, dia ingin menikmati sendiri. Betul? Nah, sayanya nih bagaimana nih? Saya harus ada penyesuaian dan harus berjuang untuk pernikahan ini. Saya nggak mau egois. Kalau saya egois, perceraian terjadi. Benar? Ya. Tetapi karena saya mengasihi Tuhan, saya cuma duduk berlutut dan mengasihi Tuhan, mencari wajahnya setiap hari, maka kasih Tuhan melimpah atas saya. Itu yang terjadi. Bukan sampai di situ saja. Saya bisa mengasihi suami saya. Saya bisa mengampuni apapun yang dia lakukan. Kesalahan apapun yang dia lakukan. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Dan itu terjadi. Maka pernikahan saya masih tetap ada. Itulah ibu-ibu, perlu penyesuaian. Dengan cara apa? Kalau suamimu susah dikasih tahu, datang curhat sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengubahkan dia. Dan dengan perbuatan kita. Walaupun dia udah ngeselin, ya udah. Lakukan pekerjaan kita sebagai istri. Ya harus cuci bajunya, cuci bajunya. Menyiapkan makanan, ya sudah menyiapkan makanan. Itu yang harus kita kerjakan. Dan di situ akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan buat kita. Karena dalam kebenaran kita melakukannya itu. Bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau kita melakukan hal itu dengan kekuatan kita sendiri, dia gak akan berubah. Amin. Dia gak akan berubah. Tapi puji nama Tuhan setelah dia melihat, memang capek saudara ya, capek seperti itu. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, ingat
mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi pasangan kita. Karena Tuhan yang terutama. Ya. Dan Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Pulang, mabok, teler. Siapa yang gak capek? Ya capek. Belum lagi ribut. Ya. Tetapi begitu saya mengerti, bukan saja saya mengasihi Tuhan, mencari wajahnya, tetapi saya mau bilang, saya yang harus berubah dulu. Amin. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah, tetapi biar kita terlebih dahulu yang berubah. Amin. Katakan pada diri Anda, saya harus berubah. Ya, Anda harus berubah dulu. Karena sayangnya seringkali semakin lama Anda menikah, semakin sedikit Anda memikirkan tentang kebutuhan pasangan Anda. Karena udah terbiasa. Betul? Misalkan suami Anda mungkin dalam pekerjaannya, ya. Sebentar saya akan lihat. Di dalam pekerjaannya dia mungkin ditipu, ya. Dia ditipu oleh orang, ya. Ada kegagalan, ditipu dalam pekerjaan, akhirnya gagal. Anda gak usah marah. Tetapi Anda harus dengan perbuatan Anda membackup dia. Ya, memberikan kata-kata yang menguatkan kepada suamimu. Untuk apa? Imannya dibangkitkan kembali. Bukan dengan, ini kan mempengaruhi ekonomi keluarga pastinya, betul nggak? Jangan gara-gara ini minta cerai. Enggak, Anda egois. Ayo berjuang bersama-sama suamimu. Jangan kau hakimi dia. Siapa yang mau juga ditipu? Ya, enggak ada yang mau. Mungkin mengalami kegagalan di dalam usaha suamimu, apapun itu. Jangan kau hakimi, tetapi kau pengaruhi dengan perbuatanmu, dengan perkataanmu yang baik, yang manis, yaitu yang keluar dari mulutmu itu firman Tuhan. Itu Anda sedang mensupport suamimu. Terus katakan yang baik. Amin. Di sini nggak ada, di Papua ada, ya. Ya. Kan jangan-jangan karena ekonomi, gue mau cerai. Nggak bisa begitu. Sama-sama datang kepada Tuhan. Uraikan kepada Tuhan. Pada anak-anak, gandengan tangan, berdoa. Kalau Anda mengasihi pasangan dan anak-anakmu, harus ada penyesuaian. Bukan mementingkan diri sendiri. Nah, Alkitab mendorong Anda dan saya untuk memperhatikan kebutuhan semua orang. Tapi terutama adalah kebutuhan pasangan dan anak-anak. Amin. Ingat, pertama apa? Jangan mementingkan diri sendiri. Ya, yang kedua, mati bagi diri sendiri. Katakan, mati bagi diri sendiri. Harus ada yang memulai untuk menggenapi ayat ini. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Terjadi KDRT dalam kehidupan rumah tangga saya pada saat itu. Ya. Tetapi kembali lagi saya katakan, saya harus mematikan diri saya. Kedagingan saya, keegoisan saya. Saya harus mematikan untuk saya bisa tetap tunduk kepada suami. Itu tidak mudah, tetapi Tuhan yang akan memampukan. Amin. Tuhan yang akan memampukan. Nah, Alkitab memerintahkan kita untuk tunduk terhadap suami. Tunduk bukan berarti kita seperti pembantu yang disuruh sana, enggak. Diperlakukan tidak adil, tidak. Ya, tetapi justru Anda harus tahu Anda adalah rekan sekerja dengan suami. Anda adalah rekan sekerja Allah. Amin. Ya, kalau Anda rekan sekerja Allah, apa yang Tuhan kehendaki, Anda harus lakukan. Tunduk ya tunduk. Amin. Aduh, saya susah Bu, tunduk sama suami saya. Apalagi kalau yang
mungkin salary-nya lebih besar daripada suami. Aduh, kayaknya mau tunduk sama suami kayak susah bener. Nah, itu hati-hati. Tetap kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, bukan apa yang kita kehendaki. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dalam ayat ini Anda dibutuhkan kerendahan hati loh. Kalau Anda tidak bisa mempunyai kerendahan hati, Anda nggak akan bisa lakukan ini. Dan Anda melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kita hidup ini harus takut akan Tuhan. Yaitu melakukan, dengar firman hari ini, bukan cuma masuk sini, keluar sini, enggak. Dicatat, dibaca, lakukan. Dibaca, lakukan. Direnungkan. Itu yang penting. Kenapa Anda seperti itu? Karena Anda takut akan Allah. Maka Anda bisa dengan kerendahan hati bisa menerima pengajaran, teguran. Betul? Kalau Anda nggak bisa punya kerendahan hati, Anda nggak akan bisa menerima setiap teguran-teguran melalui firman Tuhan kah, melalui orang-orang di sekitar kita, nggak akan bisa. Anda kekeh, Anda keras kepala. Saya mau kasih tahu, Anda nggak akan jalan-jalan. Rohani kalian nggak akan bertumbuh, tetap di situ aja. Tetapi kalau Anda hari ini, firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, ya. Dan takut akan Tuhan, maka engkau akan diubahkan. Paradigmamu diubahkan, terutama paradigma. Amin. Nah, dalam ayat ini dibutuhkan kerendahan hati, betul? Ya. Nah, artiannya Anda siap melepaskan keegoisan Anda. Katakan, melepaskan keegoisan saya. Ya, untuk dapat mengasihi dan mengerjakan setiap penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan oleh pasangan. Pasangan gak akan lihat setiap perkataan Anda. Dia bilang, aduh bosen gue lu ngomong apa sama gue. Enggak, dia cuma melihat perbuatan kita. Perkataan kita, itu yang dia lihat. Contoh, waktu awal saya menikah, kan harusnya ini tatanan ya, tatanan di dalam rumah tangga. Tuhan, suami, istri, anak-anak. Ya, tetapi waktu dalam keadaan pernikahan saya, Tuhan, saya, suami, anak-anak. Saya juga gak mau. Tetapi saya hanya berdoa untuk tatanan itu kembali. Tuhan, suami, istri, baru anak-anak. Saya ingin seperti itu. Karena melihat keadaan suami saya yang seperti itu, mabok tiap hari gitu ya. Ya harus saya ambil alih. Tetapi begitu dia diubahkan oleh Tuhan, saya kembalikan. Kalau ada apa-apa saya selalu gini. Ayo Pak, kamu tuh saya serahkan sama dia. Jangan kita lagi ambil alih, jangan. Berantakan rumah tangga kita. Karena tatanannya gak begitu. Ya, saya gak mau egois. Saya kembalikan kepada suami saya. Karena dia adalah kepala, imam, raja dan nabi. Dia kepala rumah tangga. Karena kita mengasihi dia, kembalikan dia pada tatanan yang sebenarnya. Jangan kita yang terlalu, power. Menjadi power di dalam rumah tangga. Jangan. Nah, mulai akhirnya suami saya mulai berubah. Dia tahu posisinya dia seperti apa. Itulah kalau kita mengasihi pasangan kita, kembalikan dia kepada tatanan yang sebenarnya. Amin. Yang ketiga, lakukan penyesuaian dalam hal-hal kecil. Katakan, lakukan penyesuaian dalam hal-hal kecil. Nah ini susah. Kadang-kadang,
ego kita tuh kayaknya, waduh. Harus ngikutin gue dong suami gue, gak bisa. Nah, Coach berkata gini, cinta yang dewasa ialah ketika Anda memperlakukan pasangan Anda seperti Yesus mengasihi Anda. Amin. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib loh. Ya. Buatlah penyesuaian untuk apa? Lebih mengasihi pasangan Anda. Artinya Anda harus menyerahkan hidup Anda untuk pasangan Anda. Sama seperti yang dilakukan Kristus terhadap Anda dan saya. Betul? Ya. Keputusan itu akan mengubah segalanya, ibu-ibu saudara sekalian. Pastinya akan mengubah. Contoh, ya. Hobi suami saya tuh sebenarnya ikan koi. Saya nggak suka karena banyak nyamuk. Ya. Tapi karena saya mengasihi suami saya, ya sudah. Saya menerima. Tapi menerimanya bukan ngedumel, enggak. Ya udah tulus hati aja. Ya memang dia maunya itu. Ya. Apalagi misalkan pergi nih menemani suami nonton. Sebenarnya Anda gak suka film itu, tapi suami suka. Ya udah temenin. Dalam apa lagi? Makan. Suami maunya makannya mie ayam. Istri kita gak mau. Ya udah temenin aja dulu. Setelah itu, yang temenin saya lagi ya, saya mau makan di sana. Yuk. Jadi kan gak ada konflik jadinya. Itu penyesuaian yang kecil tapi kadang-kadang suka jadi ribut besar. Ya. Kita mau belajar hari ini. Untuk kita bisa ada penyesuaian di dalam rumah tangga. Maupun yang udah 40 tahun nih, harus selalu setiap hari ada penyesuaian. Begitu juga hidup kita dengan Tuhan. Selalu kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukannya artinya kita aman-aman aja, enggak. Pasti ada seperti kayak roller coaster, kayak apa yang terjadi dalam kehidupan rumah. Kemarin ini suami saya harus dipanggil Tuhan. Ya ikut Tuhan itu juga seperti itu. Nah, pernikahan juga seperti itu. Enggak selalu semua mulus, enggak. Ya, tapi kita boleh belajar bagaimana kita dalam hal kecil apapun, ya, dalam penyesuaian, lakukan. Dan itu semua biar apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Nah, mungkin ya, kira gini, suatu hari suami Anda datang, aduh dia butuh didengarin, dia butuh kita tuh denger apa yang dia curhat sama kita. Kadang-kadang Anda mungkin, aduh sibuk males ntar aja. Jangan, pada saat dia ingin didengar, kau dengar, jadi pendengar yang baik. Karena Anda mengasihi pasanganmu. Jangan kalau Anda lagi waktunya Anda mood mau dengerin, apa. Padahal suami Anda gak mau ngomong. Ya, jangan. Tapi kalau pada saat dia mau curhat, dia pengen kita dengar, duduk diam. Jadi pendengar yang baik. Ya, apalagi misalkan penyesuaian waktu tidur. Anda pengennya buru-buru cepat tidur. Dia pulang dari kantor atau dari mana, Anda udah tidur. Cobalah sedikit bertahan. Ya tidur tapi nanti begitu dia datang bangun. Ya, kita harus layani dia. Itu penyesuaian yang, aduh gue capek nih nungguin lu pulang. Ya jangan. Ya. Tapi paling tidak Anda harus ngomong gini, boleh gak saya tidur duluan? Karena besok saya pagi harus bangun. Diomongin. Dalam rumah tangga tuh yang baik harus ada komunikasi yang benar. Betul?
Makanya penyesuaian itu pasti akan terjadi dengan baik. Misalnya Anda besok mungkin kerja, ya, atau banyak hal lain yang harus Anda lakukan pagi hari. Ngomong sama suami. Amin. Ibu-ibu. Oke. Cinta sejati diekspresikan melalui keputusan-keputusan sederhana dalam menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan satu sama lain setiap hari. Bisa difoto. Ya. Katakan sama-sama. Cinta sejati diekspresikan melalui keputusan-keputusan sederhana dalam menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan satu sama lain setiap hari. Kita setiap hari belajar. Setiap hari kita belajar. Apapun itu. Dan pelajaran itu sangat berharga buat kita. Amin. Hidup itu singkat. Tetapi biarlah kita hidup di dalam jalan yang benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Dan raihlah kesuksesan dengan nilai-nilai sorgawi. Nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau hari ini firman Tuhan disampaikan, Anda renungkan, Anda lakukan. Anda renungkan, Anda lakukan. Anda mendapatkan kesuksesan nilai-nilai kerajaan sorgawi. Amin. Saya percaya ujian cinta yang sejati bukan pada kata-kata. Bukan pada kata-kata kita. Melainkan pada tindakan kita. Amin. God bless you. Mari bangkit berdiri. Anda diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Anda diberkati ibu-ibu cantik. Wanita-wanita Allah. Ya. Coba kita ulang lagi. Coba saya mau. Yang pertama apa tadi? Ayo, dicatat enggak? Ayo, yang dicatat coba. Wes, mantap. Terus kedua? Ya, ketiga. Amin. Ibu-ibu mengerti ya hari ini? Kasihi pasanganmu. Amin. Kasihi pasanganmu. Tanggal 1 September. Hari itu hari Minggu. Di mana saya harus khotbah. 5 kali di gereja kami. Setelah ibadah kedua, saya turun. Saya enggak ngeh kalau putri saya sudah dipanggil dari pihak rumah sakit. Setelah itu, mantu saya panggil gini, Mama aku mau ngomong. Ya, ada apa Stephen? Mama, Papa sudah cold blue. Anda tahu henti jantung. Cold blue tuh henti jantung. Sudah 2 kali. Oke, terus ya tapi Papa sekarang sudah lebih better. Dia bilang, oke. Mama mau terusin pelayanannya hari ini? Terusin. Hari itu saya khotbah mengenai ketenangan hati. Itu saya tenang pisan. Ya tenang. Oke Steve, Mama terus lain. Tapi kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ngomong, kita pasti peka. Roh Kudus ngomong gini sama saya. Telepon Bella, ini anak saya yang paling besar Bella. Setelah itu, oh iya, saya duduk saya telepon Bella. Video call, bukan telepon, video. Bel, itu kok Papa ditidurin, saya bilang gitu. Biasanya setengah duduk. Iya, Mama sama Stephen kesini deh. Dia ngomongnya tenang. Setelah itu, oke, Mama kesana. Sebentar, saya mau potong sebentar. Ibu-ibu, waktu kejadian suami saya sakit, seminggu sebelumnya Tuhan sudah bicara sama saya. Kadang saya suka bangun jam 2, jam 3 berdoa. Kalau Tuhan suruh bangun, saya bangun. Memuji, menyembah Tuhan. Dia cuma bilang gini, tenangkan hatimu, jaga hatimu, persiapkan hidupmu. Saya nggak tahu awalnya. Tetapi begitu kejadian di tanggal 2 Juli, suami saya tiba-tiba sakit. Wow, tanggal 2, tanggal 3.
Akhirnya harus masuk ke rumah sakit. Ya. Bukan 1 atau 2 kali dioperasi, tetapi 3 kali dioperasi. Anda tahu suami saya itu kena infeksi pankreas. Di mana pankreas itu menghasilkan enzim dan enzimnya itu asam. Jadi sampai lambungnya robek. Itu yang terjadi. Di situ saya baru mengerti bahwa saya harus tenang. Ibu-ibu, saya cuma mau bilang, kalau Anda dalam masalah, minta infuskan ketenangan hati kepada Tuhan, dari Tuhan. Amin. Sebab ketenangan yang hati dari Tuhan, saya mau katakan, itu akan berdampak. Itu waktu itu saya berdampak loh, buat anak-anak saya, buat orang-orang yang datang. Mereka melihat saya tenang, mereka menjadinya tenang. Orang yang datang aja, waktu kita ceritakan kebaikan Tuhan, prosesnya apa yang sudah dilakukan, mereka nangis sampai mereka peluk saya. Kok lu bisa tenang? Kok kamu bisa tenang? Sampai kakak ipar saya sampai bilang, kok kamu bisa tenang? Itu yang terjadi. 3 kali dioperasi. Makanya saya bilang, hidup itu selalu ya seperti roller coaster. Pada saat 3 minggu itu, waduh, nanti dengar suami saya lebih baik, ntar turun, ntar. Tapi disitulah ketenangan Tuhan yang Tuhan berikan atas saya. Sampai suster ngomong begini, saya bingung lihat istrinya Parisa dan anak-anak. Kalau datang tuh mukanya tuh sukacita loh, gak ada kesedih gitu katanya. Itu karena Tuhan. Kalau Anda menghadapi persoalan hari-hari ini, entah pernikahanmu, anak-anakmu, minta ketenangan dari Tuhan. Amin. Karena terutama yang Tuhan mau ubahkan hati kita. Amin. Kalau Anda ingin mengasihi pasanganmu, itu ditentukan dari hatimu. Rela enggak Anda? Karena dari hatilah terpancar kehidupanmu. Amin. Kasihi pasanganmu selama dia masih ada di sampingmu. Pada tanggal 1 itu, begitu saya datang ke rumah sakit, saya lihat heart rate-nya, jantungnya sudah 51, 50. Saya samperin suami saya. Saya bilang gini, Pak, saya elus kepalanya. Kalau Papa udah capek, Papa pulang aja. Tapi Mama masih mau lihat mukjizat, Pak. Dan tiba-tiba keluar air mata dari samping. Saya bilang gini, Papa hebat, Papa kuat, Papa luar biasa, saya bilang. Semangat ya Pak. Anda tahu, itu jantungnya langsung, heart rate-nya langsung turun, 30. Setelah turun, dokternya bilang, Ibu, saya mau cek ritme jantungnya. Oke, Bu sudah mulai turun. Iya, mau ditekan-tekan lagi, saya bilang gak usah. Kasihan suami saya udah capek. Ya. Langsung set 0. Di situ saya mengerti. Dia menunggu saya datang. Padahal waktu sebelum saya datang, ada pendoa yang muji menyembah Tuhan dan anak-anak saya juga pas waktu di situ. Anak-anak saya bilang begini, dalam perjalanan mau ke rumah sakit, Tuhan jangan Papa pergi jangan dengan cara seperti ini, tapi biar kita masih ada di, maksudnya yang mendampingi gitu ya pada saat-saat terakhir gitu ya. Dan ternyata betul dia tunggu saya datang. Dan saya nggak tahu juga gimana, saya juga bingung. Dengan keikhlasan saya mengizinkan dia pergi. Seperti itu. Saya juga nggak tahu, itu pasti kekuatan dari Tuhan. Setelah suami saya dibawa ke ruang jenazah, digantikan baju, di make upin bagus gitu. Di situ udah dimasukin peti, saya baru lihat gini, baru saya sadar gitu. Kok kamu tega ya ninggalin saya?
Saya sangat mengasihi suami saya. Begitu juga dengan dia. Tapi puji nama Tuhan. Setelah saya ngomong begitu saya nangis. Sekeliling saya, support system saya banyak. Sampai anak-anak rohani saya bilang gini, Mam, ada kita-kita di sini. Mam gak sendiri. Biarlah kita juga menjadi support system bagi orang lain. Di saat mereka kesusahan, engkau menjadi support system buat orang lain. Amin. Kasihi suamimu selama dia masih ada di sampingmu. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah pribadi lepas pribadi datang pada Tuhan. Kalau Anda masih belum bisa mengasihi suamimu dengan tulus, biarlah hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk bisa mengasihi suamiku dan hidupku boleh melakukan setiap keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mau menjadi istri yang tunduk kepada suami, karena itu yang kau kehendaki. Dan setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami harus menjalankan penyesuaian Tuhan kepada pasangan kami Tuhan. Tuhan mampukan wanita-wanitamu di tempat ini. Mungkin tidak mudah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kuasamu yang tidak terbatas, kau berikan atas anak-anakmu, atas wanita-wanita Allah. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kau memberkati setiap wanita-wanita di tempat ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan, hamba percaya Kau sudah memberikan jalan keluarnya. Mungkin ada yang sakit, Kau sudah sembuhkan. Mungkin juga ada yang terikat, Engkau sudah lepaskan. Di dalam nama Yesus. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami gak mau berjalan sendiri. Engkau berjanji kepada kami. Kau datang untuk membantu dan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami menjalankan persoalan, ujian hidup, tantangan Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih kehadiran-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Allah melimpah atas setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus, Kau yang berbicara kepada wanita-wanita-Mu. Sebebas-bebasnya. Agar firman yang ditaburkan jatuh di hati setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Aba. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, maaf sebelumnya saya mohon pamit. Saya ada pelayanan lagi. Next nanti kita ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.